Salam semangat. Kembali bersama Ustazah Wiwi Oktavia dalam mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi Toharoh. Before we start our study today, let's we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Toharoh. Ada yang sudah tahu apa itu Toharoh? Toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan taharah secara istilah adalah kegiatan mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan taharah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang mana terjemahannya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Allah juga menceritakan dalam hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Toharu satrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam air untuk taharah. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua air suci dan tidak mensucikan, yang ketiga ada air musyammas, yang keempat ada air musta'mal, dan yang kelima ada air mutan najis. Air mutlak merupakan air yang masih asli dan belum bercampur dengan sesuatu apapun dan tidak terkena dengan najis. Air mutlak hukumnya suci dan mensucikan. Air mutlak terdiri dari air hujan, air sungai, air laut, air embun, air salju, air sumur, dan air mata air. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak untuk mensucikan. Dia ada dua macam. Yang pertama, air suci yang sudah dicampur dengan benda lain seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon seperti pohon pisang, pohon bambu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas merupakan air yang terkena dengan sinar matahari yang berada di dalam besi, baja, logam, tembaga, aluminium, yang mana pada masing-masing benda tersebut terdapat karat. Air ini hukumnya makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ketika digunakan. Yang keempat adalah air musta'mal. Apa kira-kira air musta'mal? Air musta'mal merupakan air yang sudah dipakai untuk bersuci dalam kondisi air sedikit yang kurang dari 2 kulah atau 216 liter dalam bejana yang sudah dipakai baik untuk berwuduk maupun untuk mandi. Yang kelima adalah air mutanajis. Air mutanajis merupakan air yang telah bercampur dengan najis. Air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ada dua ketentuan untuk air mutanajis. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kulah dan terkena dengan najis, baik merubah sifatnya berupa warna, bau, dan rasa ataupun tidak, tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang lebih dari 2 kulah dan terkena dengan najis sehingga merubah sifatnya berupa bau, warna, dan rasa, tetap boleh digunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang najis. Kira-kira apa itu najis? Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syarak sehingga tidak sahnya ibadah seseorang. Najis ada 3 macam. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Yang ketiga itu ada najis mughalazah atau najis berat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan merupakan air kencing anak laki-laki yang hanya minum ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikan najis mukhafafah yaitu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Najis ini ada 2 macam. Yang pertama ada najis hukmiyah, yang kedua ada najis ainiyah.
Najis hukmiyah, yakni najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujudnya, bau, ataupun warnanya, seperti kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan atau disiram air di atasnya. Kemudian najis ainiyah, yakni najis yang masih ada wujud, bau, dan warnanya. Cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai hilang wujudnya, bau, dan warnanya. Yang tergolong kepada najis mutawasithah adalah yang pertama, bangkai kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, semua benda yang keluar dari kubul dan dubul, baik manusia maupun hewan, baik berupa cairan maupun berupa benda padat. Yang kelima, muntah. Yang keenam, khamar atau minuman keras. Yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat, merupakan najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai suatu benda. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian cuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadas. Kira-kira hadas itu apa ya? Hadas secara bahasa artinya keadaan yang menghalangi, sedangkan hadas secara istilah adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas itu ada 2 macam. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Oke, sekarang kita akan menguraikan satu persatu tentang macam-macam hadas. Macam-macam hadas. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara wudhu dan tayamum. Adapun sebab dari hadas kecil, yang pertama, keluar sesuatu dari jalan depan, buang air kecil, dan jalan belakang atau buang air besar. Yang kedua, hilang akal, baik tidur, mabuk, dan gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara mandi besar. Adapun sebab dari hadas besar, yang pertama jima atau bersetubuh, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat keluar mani, yang kelima meninggal dunia, yang keenam wiladah atau setelah melahirkan.